kita tuh sebagai anak mahasiswa ilmu komunikasi ini, kita nggak belajar cara ngomong, tapi kita mempelajari cara komunikasi itu apa. Ngedalamin komunikasi itu seperti apa, komunikasi efektif itu seperti apa, kayak macam-macam komunikasi itu ada apa aja, komponen-komponen komunikasi itu apa aja. Gue baru tahu setelah gue masuk ilmu komunikasi. Jadi sebenarnya bisa dibilang adalah kesimpulannya kayak anak ikom ini bukan ngomong doang, tapi itu tuh meaningful lah, apa yang diomongin tuh meaningful, impact juga Iya, kan. impact Ya juga. benar. Halo semuanya. Welcome to Suara Anak Komunikasi. Nah, gua Salwa dan teman gua. Gua Atlan. Nah, jadi kita di sini bakal ngebahas kesehariannya anak ikom nih, ya nggak benar nggak Tuan? Betul banget. Kenapa sih emang ngebahas keseharian anak ikom? Karena mungkin banyak banget nih stereotip yang kayak ikom tuh cuman ngomong doang atau gak sibuk, kelihatannya nyantai banget. Nah, itu bikin stigma yang banyak perbedaan banget nih sama kehidupan aslinya nih kayak gimana sih sebenarnya, benar gak sih? So, jadi kita di sini nggak berdua aja teman-teman. Jadi kita bakal ngundang salah satu mahasiswa anak ilmu komunikasi angkatan 25 dan dia juga ngejabat sebagai ketua angkatan nih, benar. Boleh langsung aja. Ini dia, kita panggil. Owe, boleh masuk? Sini bang. Sini bang. Sini bang. Nah, Oke, salaman dulu ya. Iya. oh tosan anak ikom harus kayak gitu. Oh iya, bener banget. Udah. Iya. Gue juga mau gini pak. Iya. Oh gitu, bener. Oke, jadi boleh dong perkenalin dulu nih ke teman-teman semuanya. Gue Nawadi Fitra Mutamima, salah satu mahasiswa ilmu komunikasi Untirta tahun 2025. Gue juga sebagai ketua angkatan ilmu komunikasi 2025. Keren banget. So, jadi kita nih ngobrol santai aja ya. Santai. Dipanggilnya siapa nih? Mau siapa? Wawe? Wawe. Oke, Wawe. Nama panggung gue Wawe. Oke, nama panggungnya Wawe. panggung. Nama panggung ketua angkatan ikom 25. 25. Wawe. Wawe gitu ya. Wawe. Jangan diinin banget. Oh iya, oke. Jadi mungkin langsung aja nih ya, Wawe. Gimana sih sebenarnya anak keseharian lo sebagai anak ikom nih? Tapi Cuma sama di Untirta sendiri ya. Tapi apalagi kan sebenarnya juga ada yang di-mention tadi kayak anak ikom nih nyantai banget nih, kayak dia cuma main-main doang, tapi tiba-tiba IPK-nya 4. Benar. Tapi Iya, emang benar. gimana ya? Gue juga sebenarnya kuliah dibilang gitu-gitu aja ya, kayak Senin kuliah pagi, nongkrong lanjut kuliah lagi, gitu-gitu doang, kayak kuliah nongkrong, terus paling kita tuh tiba-tiba tugas langsung numpuk, kayak wah dari kadang kita sistem kebut semalam biasanya. Oh gitu. Jadi SKS banget nih ya. banget. Anak ikom berarti SKS banget nih, bener nggak? Kayaknya Kayak gitu. dia termasuk salah satu segmentasi mahasiswa yang kuno. Apa tuh kuno? Kuliah nongkrong. Bener Kuliah banget. nongkrong. Tapi gue mau nanya juga nih, selain kayak kuliah nongkrong, balik terus nongkrong, itu ada kesibukan lain gak sih selain kuliah nongkrong atau disebut kuno itu? Kalau gue karena gue masuk ke himpunannya ya, gue juga gitu. daftar himpunan Himakom, himpunan mahasiswa ilmu komunikasi. Gue paling sibuknya juga sekarang ngurusin poker sama agenda yang ada di Himakom. Jadi mungkin gue capeknya sekarang itu adalah ngejalanin agenda poker, tapi juga gue nggak bisa lalai sama tugas-tugas gue. Berat banget sih tapi. Iya, berat banget. Berarti emang Wawe ini sebagai ketua angkatan juga, terus join himpunan juga, bisa dibilang sebagai mahasiswa aktif juga Mahasiswa aktif ya, ya, mahasiswa aktif aktif. banget. Tapi dengan masuk ikom nih gimana nih? Nyesel gak sih atau gimana gitu? Apalagi kan banyak isu-isu kayak lu kuliah di ikom mau jadi apa? Nah, bener, banyak Masa banget depan lu kayak mau taruh gitu. di mana? Benar. Kalau menurut pandangan lu nih sebagai anak mahasiswa ilmu komunikasi, Dan sebagai ketua angkatan Sebagai juga ketua pastinya angkatannya itu juga. gimana nih cara pandang lo sendiri nih? Sebenarnya kalau gue ya ngelihat kuliah jurusan apa aja, yang penting satu passion, ya udah jalanin aja dulu. Ini passion kita, passionnya emang. Kalau gue sih jujur gue masuk ilmu komunikasi karena gue nggak suka ngitung awalnya. Oke. Gue nggak suka kuliah, gue nggak suka belajar yang berat-berat gitu loh.
Ini gak sih kayak gue ngitung tuh gue nggak suka. Tapi gue lebih suka yang turun ke lapangan, kayak misalnya gue belajar politik, gue misalnya gitu. gue awalnya juga nggak tahu kalau di Ilkom itu ternyata ada belajar tentang kamera, editing, Iya, benar. reporter, jadi reporter, public buat belajar buat ngedalamin jadi gimana caranya jadi public relation. Itu gue baru tahu gitu loh kalau misalnya di ilmu komunikasi itu di sini. Berarti Ikom ini bisa bilang kayak selain udah masuk itu banyak lagi nih ya ininya kayak setelah masuk pemilihan ada penjurusannya lagi gitu ya. Apa aja tuh kalau boleh tahu? Sebenarnya bukan penjurusan sih, lebih ke kalau di kurikulum Minatnya. enggak, kalau di kurikulum sekarang tuh semuanya digabung. Oh Semuanya gitu, Iya, semua katanya digabung digabung. ya. Ada dasar perikanan, dasar humas, dasar jurnalistik, sama yang paling penting itu adalah pengantar ilmu komunikasi. Karena kan sebagai dasar gitu loh, sebagai awal Iya, kita jadi ilmu komunikasi kan. Gua juga dasar gitu gue baru tahu kan kayak wah ternyata gak cuma yang gue pikirin tuh yang kayak ilmu komunikasi yapping doang, ternyata Nah enggak iya ya? benar banget Iya itu kan? karena banyak banget nih ya stigma dari teman-teman semuanya tuh yang kayak Ikom mah cuman ngomong doang misalnya masuk Ikom harus bisa ngomong dulu gitu. Itu Akhirnya jadi banyak orang yang nggak mau masuk komunikasi, padahal luas banget loh benar. komunikasi itu. Karena kita tuh di situ tuh belajarnya bukan cuman komunikasi gimana cara ngomong. Karena sebenarnya dari awal juga kita udah komunikasi. ngomong, bisa ngomong. Iya benar. Sama bener nggak sih, kalau kita tuh sebagai anak mahasiswa ilmu komunikasi ini kita nggak belajar cara ngomong, tapi kita mempelajari cara komunikasi itu apa. Menurut gue iya sih. Jadi kayak kita tuh bukan belajar ngomong, kalau belajar ngomong mah ya kan kita juga belajar ngomong dari bayi Iya kan. dari Bayu kita udah Tapi ngomong. gimana caranya? Kita tuh belajar apa itu komunikasi. Jadi kayak ngedalamin komunikasi itu seperti apa, komunikasi efektif itu seperti apa, kayak macam-macam komunikasi itu ada apa aja, komponen-komponen komunikasi itu apa aja. Gue baru tahu setelah gue masukin komunikasi. Bagus ya teman kita nih ngasih sudut pandang Bener. baru dan insight baru nih Benar buat banget. teman-teman. Sama gue juga penasaran nih sebenarnya dari Wawe sendiri tuh kayak ada penyesalan gak sih sebenarnya karena ada stigma-stigma yang kayak gitu, terus lo ngerasa nyesel gak nih masuk ilmu komunikasi sendiri? Gue sih merasa nyesel karena gue mendapatkan apa yang gue dapetin gitu loh. Oke, jadi lo sebenarnya punya tujuan gitu ya? Iya. Sebenarnya gue lebih kayak oh ternyata komunikasi itu ada teori-teorinya ya. Iya benar. Gue baru tahu gitu loh, gue bisa mendalami komunikasi karena ya masuk ilmu komunikasi ini, karena emang gue merasa ini passion gue gitu loh. Jadi gue bukan sekedar yapping, tapi yapping gue itu ada artinya dan belajar retorika baru gitu loh, belajar Bener. bahasa-bahasa baru Iya, maksudnya. retorika berbicara ya benar ya. Belajar dapat kosakata baru gitu loh jadinya. Jadi sebenarnya bisa dibilang adalah kesimpulannya kayak anak Ikom ini bukan ngomong doang, tapi itu tuh meaningful lah. Apa yang diomongin itu meaningful, impact juga Iya, kan? impact Iya, juga. benar. Nah, terus balik lagi nih, ada yang mau ditanyain lagi nggak sih kayak kehidupan kuliahnya gitu tuh kan? Ini gue udah minum dulu sih. Boleh boleh banget, Haus boleh banget banget. nih. Aduh. Yaudah kalau gitu gue juga minum dulu deh ya. Udah minum? Udah nih, enak nih. Gimana? Man, sudah minum ya? Sudah. Seger banget nggak minumannya? Seger nih, ya? enak nih. Tadi kan kita kan udah pembahasan tentang si ilmu komunikasinya ini apa. Nah sebenarnya sekarang kan tema besar kita kan keseharian anak komunikasi nih. Kayak banyak tuh mencakup. Ada tentang pergaulannya. Iya. Terus Percintaan masuk juga nggak sih? percintaan kayaknya Nah, boleh sih tuh yang kita bener, cinlok dalam boleh, satu boleh. jurusan tuh. Iya. Benar. Banyak banget pasti tuh ya. Sama siapa tuh ada tips and trick nih biar kelihatan. Ini kayak misalnya lu nongkrong mulu nih, tapi IPK lu gede nih. Nah, iya, Iya dong, itu tuh itu. gimana sih? Nah, gitu. Coba kita bahas dari yang kayak pergaulannya dulu deh. Gimana sih sebenarnya kayak di dalam ilmu komunikasi itu pergaulannya gimana? Tapi apa satu dulu nih? Soalnya biasanya anak komunikasi itu selain bisa dikenal dengan cara yang dia pinter ngomong atau gimana, tapi dari fashionnya juga. Wah, benar banget. nggak? Benar. Fashion tuh ngaruh gak sih di ilmu komunikasi terutama kayak divisip lah ya. Divisip. Coba. Gue tuh ngeliat kayak perbedaan gitu. Kayak gue kan kampus kita 2 kan. Maksudnya kita aktif di Sindang Sari sama di Pakopatan. Pakopatan. Jadi ketika gue ada kelas di Sindang,
gue ngeliat kayak wah anak FEB, anak Eva bajunya rapi-rapi. Rapi-rapi. Baju kemeja, baju flanel, gitu ya. tas ransel, Iya, celana celananya bahan, celana bahan, sepatu cat. Tapi ketika gue masuk Pakupatan, ketika nih Tirta yang di Pakupatan, yang apa namanya kita juga aktif lebih sering di situ kan, Iya, kelas kita lebih benar. banyak di situ. Iya. Kok bajunya beda-beda nih? Kok bajunya seperti anak kuliahan? Kuliah. Seperti anak kuliahan banget nih. Kuliah. Kok kuliah gitu ya. Tapi gue bersyukur karena gue ngerasa kayak ya sebenarnya kuliah tuh ini loh, kayak nggak harus pakai seragam rapi, tapi tetap sopan, kayak gini gue kuliah biasa pakai Lu kuliah begini? ya. Wah. Kayak gue Gokil sih, celana gue denim ini gue nggak pernah ganti emang. Denim nggak pernah ganti. Nggak pernah ganti. Bau gak sih, we? Enggak. kan disemprot. Oh, disemprot, bukan dicuci ya. Disemprot, teman-teman. Denim disemprot. Sama dijemur. 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 Baju ya long sleeve kayak gini, long sleeve. Ada gambar-gambar gini nih biasanya. Iya, biasa Kayak kayak skena banget gitu ya biasanya ya anak ikom tuh Berarti- ya nggak sih? nyaman sih, yang penting Oh, nyaman. yang penting nyaman. Berarti fashion mahasiswa ilmu komunikasi Untirta menganut fashion skena. Menganut fashion bebas asal sopan. Bebas Nah, asal bebas sopan. atau Bebas sopan. bebas asal Bukan sopan. skena, bebas Bebas asal asal sopan. sopan. Bebas asal sopan. Bagus. Kayak kalau menurut aku juga ya kayak sebenarnya pakaian bebas asal sopan itu juga gimana ya cara kita mengekspresikan Benar. di dalam dunia perkuliahan gak sih, itu salah satu cara kita mengekspresikan diri kita sendiri di dalam perkuliahan gitu loh. Asal yang gak apa-apa, yang penting bebas asal nggak nyeleneh, Asal bener nggak gak sih? nyeleneh. Benar. Ya walaupun ada aja kan teman-teman kita yang menurut gue sih emang itu sebagai batas wajar aja, maksudnya kayak ya udah gimana cara dia mengekspresikan diri kan. Mungkin ada sekumpulan orang lain ngeliatnya kayak aneh gitu karena ngelihatnya iya emang masa kuliah gini sih, ada yang pakai crop, Iya. padahal cowok crop. Crop Cuma kan jatuhnya boxing gak sih? Oh iya, Ya walaupun boxing kelihatannya shirt. digunting. Iya. Cuma kan itu gimana cara dia mengekspresikan Itu diri lo nggak kan? sih? Oh, iya, Itu lo kasih. itu gue juga gitu. Gua Coba mungkin bisa kali ini teman kita cetok. Oh iya, outfit Cek outfit. Iya, Cek outfit. outfit Gua cek cek. outfit juga. Oke. Cek Gak outfit. apa-apa. Berdiri coba. Berdiri coba, Gimana? berdiri. Bareng-bareng kali ya. Oke, Boleh, kita bareng-bareng. bareng. Kan kita Dua, jogging. tiga. Nih. Iya. Oke, boleh duduk lagi. Gue ngerasa bebas gitu loh kalau misalnya di Ilkom tuh kayak ya udah gue kuliah baju gue itu ya udah selayaknya gue lagi nongkrong. Iya. Tapi kan gue tetap nyerap ilmunya, Iya. tetap gue serius kalau kuliah mah gitu loh. Tapi ya, gue ngerasa atas kebebasan cara kita berpakaian di ilmu komunikasi itu malah salah satu jadi identitas kita sebagai mahasiswa ilmu komunikasi juga tuh sebenarnya. Menurut gue iya juga karena sama lebih gini loh, lebih bikin kita semangat untuk kuliah karena gak diatur-atur. Ngerti nggak sih? Kayak benar. di SD nih, ketika kita seragam kita lupa dicuci atau seragam kita misalnya seragam hari Rabu lupa dicuci, entah kalau nggak kotor, itu ini kayak aduh gue sekolah gimana ya, Oh iya. gue pakai baju benar apa ya sekolah banget ya. sih, Iya. Tapi ketika masuk kuliah kayak oh baju ini dicuci ya udah masih ada baju lain ya udah bebas Iya, gitu loh. Benar sih. Kayak kemeja habis ya udah pakai Pakai yang ada aja. Pakai yang iya. ada, asal tetap sopan, sopan. asal tetap sopan. Bebas asal Sopan. Bebas asal sopan. Bebas asal nggak nyeleneh. Nyeleneh. Oke, tadi kan udah nih bahas fashion di anak ilmu komunikasi sendiri. Boleh kita lanjut ke yang tadi tuh. Yang pergaulan. Iya benar. Pergaulannya sebenarnya di anak ilmu komunikasi itu gimana sih, Wawe? Boleh nggak nih diceritain? Sebenarnya selayaknya pergaulan anak muda aja sih ya. Pergaulan anak Pergaulan. muda. Pergaulan anak Iya. muda nggak ada yang beda gitu loh. Makanya karena gimana nih parameternya Wawe kan beda nih. Nah, Siapa iya. tahu. Siapa tahu. Coba dari kalian dulu deh parameternya gimana. Oke, kalau misalkan dari gue sendiri ya kayak ya udah sebenarnya milih temen tuh gak susah sebenarnya, apalagi di ilmu komunikasi sendiri ya, itu tuh nggak susah sama sekali buat nyari teman, tapi gimana cara kita milahnya aja sih, itu mana yang baik mana yang buruk gitu. Kalau dari gue ya, kalau dari lo gimana nih Atlas? Kalau gua
nanyanya apa nih pergaulannya? Iya, pergaulannya gimana sih kalau Iya misalnya walaupun lo kita sendiri? se-circle. Berarti kita se-circle nih. Kita se-circle ya. Bukan circle, tapi emang teman main lebih seringnya sama lu. Oh gitu. Iya. Kita nggak ada circle-circlean kan. Kalau kita sebenarnya kayak nggak punya batas sih main kita mau kayak gimana. Iya. Tapi yang penting kita fokus aja sama kewajiban-kewajiban kita aja. Jadi kayak kewajiban-kewajiban kita ini biasanya sebagai salah satu pengarahan aja nih. Kita bebas di luar kita mau ngapain, tapi yang penting ada pengarahan. Pengarahan ini apa? Kewajiban-kewajiban kita sebagai mahasiswa. Benar banget sih itu. Sebenarnya gue juga kayak kalau bisa dibilang temenan sama siapa aja sih. Iya, Temenan benar. sama siapa aja. Dan kalau buat teman kesehariannya main ya pasti kan mau nggak mau kita emang kayak udah hukum malam gitu loh, main sama yang nyambung sama pemikiran kita juga. Iya, Main yang sama yang nyambung. Tapi kalau buat misalnya kenalan dan lain ya udah sama siapa aja. Itu nggak bisa milih. Nggak bisa milih karena emang masa teman seangkatan tapi kita musuhan atau gimana sih, kita nggak mau kenalan dan lain. Nggak boleh juga ya, kayak kita boleh memilih tapi tetap bertemannya sama Iya, siapa aja iya, benar. gitu ya. Kalau buat teman seharian ya udah emang harus sama yang nyambung, kan nggak mungkin dipaksain juga. Dan karena kan kalau emang nggak nyambung juga kan kita kayak bingung dong. Kalau nyambung kan ya udah buat teman seharian, tapi kalau kenalan ya sama siapa aja harus kenalan benar gitu loh. sih, benar. Yang penting kayak kita kalau misalnya ada kayak gitu kita profesionalitas aja. Iya. Nah, tapi rata-rata anak hukum kayak gitu nggak? Kayak bisa profesionalitas seperti itu nggak? Bisa profesional nggak? Sebenarnya nggak bisa masuk ranah profesional ya, karena ini kan hanya pertemanan gitu loh. Iya. Dan itu adalah suatu pilihan gitu nggak sih? Kayak lu mau main sama gue, tapi ya bukan berarti gue ngejauhin lu, ngerti nggak sih? Iya. Kayak ya udah gue main sama lu ya karena gue nyambung dan satu hobi, ngerti nggak sih? Dan kosan deket atau entah kenal duluan lebih awal gitu loh. Tapi ketika ada teman lain ya kita sapa, nongkrong tetap bareng gitu loh, nggak milih-milih. Kalau buat nongkrong bareng kan waktu teman-teman itu juga pasti beda-beda dong. Iya, benar karena kan sih. kita nggak satu kelas juga nggak sih semuanya. Iya betul. Dan menurut gue di pergaulan gue, di teman-teman gue yang sering main ya kalau misalnya gue ada salah pasti ditegur langsung. Karena namanya pergaulan cowok juga nggak sih, kayak belak-belakan aja langsung Iya, ngomong. kalau misalnya gue ada melenceng pasti gue langsung diingetin, wah jangan kayak gini. Sebaliknya ketika gue ngeliat teman gue terlalu over dan lain-lain ya gue pasti langsung ingetin dia, jangan kayak gini, tetap gue arahin. Berarti beda gitu ya, kayak kan kalau misalkan cowok nih pertemanannya kayak asal belak-belakan. Beda lagi nih guys ya, kalau misalkan cewek-cewek tuh Cewek gimana? sebenarnya bukan lebih ke belak-belakan, jadi dia tuh kayak nyimpen dulu sendiri gitu loh. Itu balik lagi ke orang ya. Mungkin dari cowok juga nggak semuanya langsung belak-belakan gitu ya. Kayaknya nggak semuanya. Nggak semuanya langsung belak-belakan, itu tergantung diri sendiri juga kali ya. Mungkin dari kalian emang circle-nya kayak gitu, itu bagus banget sih sebenarnya. Jadi bisa ngeluarin sebenarnya apa yang Dirasain. kalian rasain Iya. sendiri gitu. Jadi merekanya juga nggak gampang baperan lah istilahnya. Paham. Semangat. Sepakat banget ya. Sepakat. Berarti kayak anak ilmu komunikasi berarti bisa dibilang gampang banget bergaul, terus ikut sana sini tuh kayak gampang nyambung aja gitu, mengalir ya. Tapi jujur aja kadang lo sendiri kayak ngerasa capek nggak sih kayak harus ikut sana sini, karena sebenarnya kayak pandangan, iya nggak sih kan, kayak pandangan orang luar tuh kayak sama orang yang bergaul sana sini itu tuh buat stigma yang berbeda nggak sih sebenarnya. Itu tuh mandang orang, ini orang nggak capek apa ya kesana sini terus iya. gitu. Itu gimana tuh? Sebenarnya emang dari awal kayak lu nggak capek temenan sama ini ya kenapa harus capek gitu loh. Karena gue temenan nongkrong kan gue juga nongkrong kan nggak sambil main futsal. Gue nongkrong nggak jalan kaki dan naik motor, masih capek. Iya benar. Ya mungkin gini loh. Ada ini apa namanya, ada waktunya ketika sosial baterai gue habis. Gue pernah loh tiba-tiba kayak gue lagi capek, sosial baterai gue habis, kayak yang anjing gue kayaknya gue nggak, udah deh nongkrongnya istirahat dulu nggak sih. Paling gue mikir gitu, istirahat dulu lah, gue nggak nongkrong dulu. Ya gue bilang gue lagi capek biasanya. Berarti emang Iya. kayak yaudah kalau misalnya emang lo lagi capek ya lo off dulu gitu Iya, nongkrong. iya, nggak usah dipaksain, Nggak usah dipaksain gitu ya. Kalau pemandangan gue sih, kalau orang yang mikir lu nggak capek apa kayak gitu, gue bisa nggak capek nongkrong kayak gitu karena gue ketemu sama orang yang vibes-nya dan tenaganya sama. Oke, bener. Gue gak bakal capek-capek. Bener, Gue ketemu paham. temen gue itu, gue ngerasa ke-charge lagi aja Iya, energi gue. jadi kayak kalau misalnya kita nih kayak ngobrol-ngobrol sekarang, berarti kalian lagi nge-charge energi juga nggak sih? Bener. Sepakat. Sepakat Anu Sepakat ya, Ayo, sepakat ya. kalau kayak gitu. Nah,
Terus gue penasaran juga sih yang tadi gue bilang kalau misalkan di dunia ilmu komunikasi itu gimana sih kalau misalkan love life-nya gitu life-nya, tuh. love life-nya Kepo nih. nggak sih love Kayak life? percintaan ini Apalagi anak nih ilmu komunikasi. ketang kita nih, Apa, ketang kita. pertama ketang, terus apa sih maksudnya? Katanya kan suatu hubungan tuh harus ada komunikasi yang lancar. Sebagai anak ilmu komunikasi, berarti harusnya Komunikasinya lancar dong. Tapi kok banyak yang bab pokoknya. gitu lah intinya lah, ya paham lah ya teman-teman semuanya. Agak kesindir emang dikit. Oh, agak kesindir. Agak kesindir. Duh maaf ya, coba deh boleh deh sharing juga, kita penasaran juga nih gue. Gak menutup kemungkinan anak komunikasi kalau pacaran gak miskom. Gak miskom. Gak miskom. Padahal nih, sorry banget ya, biasanya anak ilmu komunikasi tuh bisa dibilang gue anak ilmu komunikasi, kalau misalnya punya hubungan sama gue gak bakal miskomunikasi gitu. Coba Gue tahu jelasin. alasannya. Mungkin karena kita masih semester 1 kali ya. Masih semester 1. Ilmunya belum banyak, makanya masih kebanyakan miskom. Oh gitu. Berarti tips and triknya jangan pacaran kalau masih semester 1. Waduh, gimana tuh? Kalau kayak gini gimana Siapa tuh? tahu orang itu masuk ilmu komunikasi karena pengen gue biar pinter gue biar pacarannya pinter. Pinter gitu, gimana sih? Ada nggak sih kayak gitu? Ada. Oh, ada. Ada. Ya udah sama anak ikom aja. Nggak sibuk, bisa sleep call tiap malam. Bab. Padahal. Nih lihat ya. Lihat ya. Ya. Coba ceritain coba sharing. Ya, gua punya dulu. Apa? Oh dulu. Sekarang udah enggak berarti. Sekarang udah enggak. Gimana tuh? Baik lagi karena miskom lagi. No, Karena miskom lagi. Miskom. Tapi emang kayaknya hubungan mau anak komunikasi mau anak hukum kayaknya miskom mah ada nggak sih? Miskom ada ya. Ya, Miskom pasti ada. ya sih. Pasti. Cuma ada aja yang nyambung sampai sekarang gitu loh. Gue sempat ngecomblangin juga temen ospek gue comblangin ke temen main gue. Nah, Oh, gitu. Sampai sekarang. Oh, itu balik lagi berarti ke individunya masing-masing. Balik bener lagi ya? ya. tapi ada nggak sih yang sekarang tuh sama-sama anak komunikasi? Ada. Kayaknya banyak deh. Ada banyak deh kayaknya. Banyak ya. Kayak percintaan di lingkungan kampus tuh kayak seru banget gitu. Tapi lo pengen gak sih? Gua udah sih. Oh, udah nih. Udah. Kalau gua udah. Sejurusan atau gimana nih, Wawe? Gua sekarang enggak sejurusan. Oh, nggak sejurusan. Gua nggak sejurusan. Sefakultas? Sefakultas. Oh, gitu. Oh, saya kayak lagi diulik ya. Enggak. Kayak lagi diulik ini. Berarti kayak ini ya, percintaan anak ilkom tuh bukan dibilang kayak mentang-mentang dia anak ilkom bakal bisa komunikasinya miskom. lancar gitu. Itu ternyata balik lagi guys ke individunya masing-masing gitu. Tapi kayaknya ada permasalahan juga nggak sih, kayak contohnya gue nih, gue tuh susah nih buat dapet pacar sebagai anak mahasiswa ilmu komunikasi. Ari bilangnya katanya rata-rata anak mahasiswa ilmu komunikasi itu orangnya friendly. Sebenarnya balik kalau gue ya, itu emang udah jadi stigma turun-menurun gitu ya. Iya Karena sih, kayak benar. Culture-nya kayak gitu ya. Sampai ada omongan kayak di kom semua teman. Nah, itu loh permasalahannya, ada di kom semua teman. Makanya buat dapetin pacar satu jurusan di ilmu komunikasi itu susah. Agak susah ya, karena Karena stigmanya seperti itu. cowok pas nembak cewek kan kita temen. Oh, aduh, itu sakit banget sih, itu sakit banget. Kamu nggak baik buat aku, sepakat. Waduh, masa begitu Berarti sih? jahat dong kalau kayak gitu. Jangan dong. Jangan. Jangan gitu. Tapi sebenarnya gue tuh mikir kayak lucunya adalah kayak kita nih belajar komunikasi ya. Ini masih dalam love life ya. Kita nih belajar komunikasi, tapi soal perasaan tuh kayak masih aja tetap mikirnya kemana-mana, masih suka overthinking lah gitu ya. Apalagi sebagai cewek nih ya, gue sendiri ngerasain kayak gue udah gue udah masuk ilmu komunikasi, tapi kayak gak bisa gitu loh. Kontrol perasaan sendiri lah gitu. Jadi gak bisa dibilang kayak anak ilmu komunikasi tuh kayak pasti bakal lancar terus hubungannya gitu. Itu salah besar gitu ya. Gak bisa gak bisa di anak komunikasi udah pasti nggak miskom, anak komunikasi udah pasti nggak ini, nggak bisa. Berarti kita harus menghilangkan stigma itu ya, karena kita semua juga manusia, bener gak we? Bener gak Klan? Ya. Karena kayaknya ya ngerti teori belum tentu bisa praktiknya. Bener banget, itu bener banget. Apalagi di Ilkom sendiri kayak banyak banget teori-teorinya gitu kan. Aduh, pusing banget. Aduh lagi bayar nih. Aduh lagi bayar nih. Aduh. Duh,
Aduh, sorry banget guys. Tadi kayaknya memo kita habis ya. Habis, Kayak Aduh, lagi banget. aduh, seru banget, saking serunya tuh Iya, kayak saking gak seru. keliat gak sadar ternyata udah lama banget Ya, udah nih lama perjalanan kita. banget. Tapi ini deh terakhir ya. Kita lanjut ke topik tadi apa sih, Aplan? Sebenarnya tadi nanya Nah. apa sih? Tadi kan si Wawa lu ini kan mention lu sebagai ketua angkatan 25 dan lu sebagai Anak organisasi juga. anak organisasi juga. Tetapi IPK lu tetap di atas rata-rata nih atau ya di atas 3,5. Betul, Di betul atas, banget. bener gak? Bener. Oke, keren banget nih Nah, ini berarti ya. Buat gua itu kayaknya suatu hal Susah yang gitu ya. standar di ilmu komunikasi atau satu hal yang susah dan emang kayak tergantung aja kayak gimana. Nah, iya. Boleh juga nih sebenarnya kayak aku juga pengen tahu tips and triknya Iya sih, gimana tips and sih triknya kalau sih. gitu loh, kayak Buat teman-teman juga. buat teman-teman semuanya nih yang nonton, biar mereka juga walaupun mereka sibuk gitu tetap nih IPK-nya tuh harus tinggi gitu. Gimana nih? Gua sebenarnya nggak bisa buat ngasih tips and trick, nggak bisa ngasih kayak saran gitu ya, karena sebenarnya gue juga masih sama-sama belajar. Tapi setelah gue yang lihat ya, gue analis gue, sebenarnya kita bakal lancar-lancar aja kalau ketika ada tugas kita langsung ngerjain. Ketika ada tugas kita langsung ngerjain. Itu salah Kesadaran diri satu. sendiri, awareness diri sendiri atau Iya, gimana? enggak, jadi salah satu gini loh. Kita udah tahu nih. Kita udah tahu kita tuh bakal sibuk. Kita udah tahu kita banyak agenda, banyak kegiatan yang lain yang bakal makan waktu gitu loh. Ketika kita dapat tugas, diusahakan itu tugas dikerjain secepatnya. Biar kita bisa nyelesain tugas-tugas berikutnya. Oke. Gitu loh. Jangan sampai tugas itu numpuk. Itu menurut gue ya, karena menurut gue itu kuliah itu ya yang penting tugas selesai. Tugas selesai. Karena yang bikin berat itu sebenarnya tugas kan pasti. Iya, benar sih. Tugasnya diantar-antar gak sih? Tugas kuliah, tugas himpunan, ada proker agenda. Iya, banyak. Terus belum lagi ngejabat sebagai ketua angkatan nih, banyak Ya, sempat banyak di demo. Waduh. Sempat di demo. Sempat di demo ya. Sempat masuk manifest. Sempat masuk penpes? Sempat masuk manifest. Aduh, kumaha ieu teh. Kumaha ieu Itu baik lagi, karena apa? Miskomunikasi lagi. iya. Gak menjamin Balik anak lagi ikom ya. itu gak miskomunikasi. Tapi lu sebagai orang yang punya 3 aspek itu, lu pertama orang nongkrongnya oke banget nih nongkrongnya. Iya, benar. Kencang nongkrong kencang. Kencang. Sebagai mahasiswa yang berorganisasi, udah ngejabat sebagai ketua angkatan juga kan. Heeh. Terus IPK-nya tinggi. Nah, lu tuh kayak ada apa ya tadi gua Tekanan gitu tekanan nggak ya? sih mungkin yang Tekanan. masuk lo? Tekanan gitu. ya gitu. Atau kayak tiba-tiba ngerasa capek gitu, gimana tuh? Itu udah pasti ya, kayak tekanan. Kalau gue sih kalau dari orang tua nggak ada. Oh, jalan. Ya udah kayak hiduplah selayaknya manusia, tapi jangan menyusahkan gitu loh. Oh, keren banget nih. Kata-kata hari ini masuk gak nih? Masuk nih. Masuk ya? Boleh. Oke. Terus gimana terus? Terus juga gue nggak ada tekanan sama sekali, dan gue ya udah gue jalanin hidup gue jalanin tugas-tugas gue lakuin dan gue kerjain semua apa yang memang harus gue kerjain, kewajiban gue. Tapi ya gue nggak lupa juga sama hak-hak yang harus gue penuhin juga kan. Iya. Gue harus tetap nongkrong biar waras. Iya, Tapi ya bener. ketika nongkrong gue lagi mengusahakan gimana caranya gue nongkrong itu gue ada gitu isinya, nggak cuma nongkrong. Karena selalu Iya, nggak cuma nongkrong tapi doang. nongkrong yang berbobot mungkin Bisa, ya. iya gitu. Iya, paham. Bisa gue selipin tentang tugas, nanya-nanya, selipin tentang agenda mungkin kalau lagi nongkrong sama-sama anak himpunan. Oh gitu, iya Pak. Keren berarti ya, keren banget. Jadi yang gue dapat sebenarnya tuh kayak dari Wawe nih, kayak walaupun dia sibuk banget nih kesehariannya, mungkin bisa dibilang, terus juga sebagai anak yang komunikasi yang stigmanya adalah santai banget, tapi tetap ngejalanin tugasnya sebagai mahasiswa gitu ya. Jadi tugas tuh tetap nomor 1 guys. Karena balik lagi kayak kita nih join kayak himpunan atau terus lo juga ngejabat sebagai ketua angkatan, itu nggak menutup kemungkinan untuk menjalankan kehidupan kita selayaknya mahasiswa juga gitu ya. Sebenarnya bukan dijadiin alasan buat leha-leha gitu loh. Nah benar sih. Iya benar banget. Kayak banyak sebenarnya orang-orang tuh yang karena dia udah join kayak organisasi terus merasa dirinya sibuk, terus malah mereka nih dapat tugas kuliah yang udahlah nanti aja gue masih sibuk gitu, padahal adalah kayak harusnya emang utamain akademik sendiri dulu kan baru gitu. Iya paham. Karena ada aja gitu loh, takutnya tuh kan itu juga bisa bikin
nama himpunan jelek. Masa anak organisasi bukannya rajin tapi malah males. Iya. Apalagi kan benar. rata-rata cekcokannya itu di tugas kelompok. Benar Kita sih. sekelompok sama orang-orang yang nggak ikut organisasi. Kesibukan beda-beda. Iya, merekanya iya bisa sih. ngerjain tapi kitanya karena kita sibuk, Sibuk. terus kita jadi itu alasan padahal nggak Iya. boleh. Nggak Padahal boleh. ya, itu mah karena hak kita masuk di band gitu loh. Ini tugas kelompok itu sebagai kewajiban kita. Ah, Tugas agenda proker itu kenapa bisa jadi kewajiban? Karena hak kita pertama kali itu adalah hak kita memilih untuk masuk ke himpunan. Iya, Iya. benar sih, iya. wah tapi ya itu sih bener banget itu. Iya. Kayak banyak orang yang mikir kayak itu sebagai jadi salah satu alasan, padahal harusnya tuh definisinya tuh kayak gitu. Iya. Iya, benar. Itu lu yang milih sendiri. Iya. Iya, Jadi benar. sebelum tugas proker dan agenda ini sebagai menjadi kewajiban, Heeh. ya sebelumnya itu adalah hak buat kita milih itu loh. Wah, Keren dalam banget nih, ya. dalam nih. banget. Ini Dalam. pemikirannya keren banget loh. Pemikiran Ini gue dalam. jujur impress banget. Jujur Jadi impress. kayak Jujur. bisa dibilang kayak manajemen waktunya bagus Manajemen banget waktunya gitu bagus. ya. Pemikiran juga Pemikiran dalam. juga dalam banget. Jadi nggak mandang dari satu sisi, tapi berbagai sisi. Atau bisa bilang kayak banyak variabel lain Iya, gitu ya. variabel lain. Keren banget Wawe nih. Sama kayak buat lo sendiri sebagai anak ilmu komunikasi, kita bukan Wawe doang, kita nih sebagai anak ilmu komunikasi nikmatin setiap prosesnya, ya nggak sih, bener banget gak sih? Nikmati setiap prosesnya sebagai menjadi Gimana sih sebagai mahasiswa Mahasiswa komunikasi? By the way nih, kita kayaknya udah ngobrol lama banget. Iya gak bener, kerasa gak kerasa Kerasa banget banget, karena kerasa seru banget. banget nih Jujur, narasumber kita asik-asik kali ini. masih banyak Asik yang banget. khas tuli. Heeh. Karena ya mungkin teman kita dan narasumber kita asik banget nih. Dia Iya, bener-bener ngasih. keren banget. Jadi dia tuh nggak ngasih tahu anak ilmu komunikasinya ini kayak gimana, tapi juga dia ngasih tahu pemahaman yang lebih dalam lagi, yang lebih luas Iya lagi. benar. Ini nih alasan gue suka nongkrong sama Wawa nih. Sama gue Lalu siapa? Ya? gimana Masa gitu gitu, Enggak, itu bercanda. Itu bercanda untuk Kikom. Oh gitu ya, lalu sampai tuh berarti bercanda anak Lalu siapa banget ya gitu. Kan gak kerasa banget ya jujur, kayaknya gue juga udah capek banget nih sampai kayak sebenarnya masih banyak banget tuh yang pengen gue tanyain ke lo, tapi mungkin kita ngobrolnya sampai sini dulu. Coba sebelum itu gue mau nanya juga nih kayak ada gak sih kesan dan pesan lo sebagai Iya. anak ilmu komunikasi ini terakhir banget ya buat teman-teman Atau semua. closing statement lah Iya benar, Yang closing kasih statement informasi, ya edukasi. ke teman-teman semuanya. sebagai mahasiswa komunikasi. Kalau ada yang mikir ilmu komunikasi itu belajar apaan, kayak nggak penting atau ngelihat apa sih prospek kerjanya ilmu komunikasi, bener. sebenarnya banyak. Lu bisa buat belajar tentang gimana caranya menjadi public relation, gimana caranya bisa jadi reporter, wawancara kan, itu kan Iya. masuk ke dasar jurnalistik, itu juga komunikasi dong. Ada juga tentang periklanan. Iya. Lu bisa belajar gimana caranya beriklan, bikin orang itu tertarik sama produk kita ya, ya. sama produk kita. Benar. Yang sebenarnya yang bakal dipakai itu adalah sebenarnya dari gimana caranya kita ngomong public relation gitu. Gimana Iya. cara kita bisa jadi, karena setiap hari itu kita bisa jadi sebenarnya tiap hari itu kita jadi public relation gitu loh. Oh. Belajar kayak Iya benar sih. gak cuma akrab sama lu, tapi gimana caranya kita bisa berusaha akrab sama orang lain yang baru kita ketemu. Iya benar lagi benar. Terus juga jangan menjadikan alasan kesibukan lo di kampus itu sebagai alasan buat lo nggak kuliah. Intinya Benar. jangan sampai kayak gitu. Iya. Tuh. Tuh teman-teman semuanya ambil makna yang Wawe sampaikan, ambil Baiknya semua baiknya dan buang semua buruknya. Enggak bercanda, enggak ada yang buruk, enggak ada yang buruk. Gak ada buruk ya, Wak, ya? Enggak ada yang Amin. Amin. Semoga. Oke. Mungkin kita sampai di situ aja. Atan udah cukup belum nih? Cukup banget. Cukup banget Bener-bener ya. ini kayak ngebuka insight baru gue sih. Bener, insightful banget dan meaningful banget dan Soalnya gue gak bener-bener pernah sama Wai gak pernah kayak gini dia ngomongnya. sih. Oh gitu Jadi ya. sebenarnya jujur ini ngebuat gue ngebuka insight-insight. Iya, pemikiran-pemikiran baru dan yang luas gitu ya. Keren banget. Nah, jadi cukup situ aja teman-teman podcast kita kali ini. Gua Salwa Gila Atlan. dan narasumber spesial kita. Gue Wawe. Kita pamit. See you and the next episode. Bye. Terima kasih.